Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita kehidupan. Kali ini saya kedatangan tamu yang namanya saya samarin menjadi Mas Imran. Halo Mas Imran, apa kabar? Kabar baik, Mbak. Mas Imran ini pernah cerita ke saya kalau dia pernah jadi target tumbal pesugihan. Gimana tuh Mas ceritanya Mas bisa dijadiin tumbal sama saudara Mas sendiri? Jadi awal ceritanya itu 7 bulan sebelum saya kejadian jadi tumbal pesugihan, saya itu punya saudara, namanya itu Mamat. Nah, Mamat ini tuh memang basicnya kayak preman. Kalau kerja tuh selalu dinilai nggak bener, terus juga tatoan, pokoknya dinilai nggak baik lah sama banyak orang. Nah, pas hari itu kan saya pergi ke pasar sama bapak saya. Saya ketemu sama saudaranya si Mamat. Saya tanya kan, Mas Mamat kerja apa sekarang? Dijawablah sama dia, belum kerja mas, kata dia bilang gitu. Saya omongin, nanti suruh ke rumah ya, saya mau ngajakin dia kerja. Karena saya tuh posisinya kerja di perusahaan jasa. Bapak saya ini langsung nyeletuk. Nggak usah dibawa kerja si Mamat itu. Dia kerjanya nggak pernah benar. Apa-apa selalu diberhentiin. Ini itu nggak pernah serius. Karena saya nggak enak, jadi saya langsung bawa pulang bapak saya ke rumah. Pas udah sampai di rumah saya kan sama rumah Mamat ini deketan banget. Tapi jarang ketemu saya sama dia. Jadi kalau misalnya saya buka kaca jendela saya, itu depannya rumah Mamat, bisa kelihatan kayak gitu. Saya kan tidur, pas paginya saya bangun tidur, ada ribut-ribut. Saya langsung keluar, saya lihat Mamat sama istrinya udah berantem. Mamat pergi bawa baju dari rumah, istrinya nangis di rumah. Karena istrinya ini pekerjaannya pembantu rumah tangga. Anaknya 4, 2 yang besar belum kerja dan 2-nya masih kecil. Berselang dari itu, 7 bulan kemudian, anak si Mamat yang bungsu meninggal di dalam kamar mandi. Nah, yang pertama kali nemuin itu kan ibunya. Jadi bapak saya bantuin dong untuk ngurusin mayatnya. Saya datang, saya lihat itu di lehernya ada kayak bekas cekikan warna biru. Jadi udah dikuburin segala macem. Oke Mas Imran, saya potong dulu. Jadi pas anaknya si Mamat ini udah meninggal, posisinya si Mamat itu udah pulang apa belum ke rumah? Belum pulang dianya ke rumah. Gak lama dari setelah kejadian anaknya meninggal, si Mamat pulang. Kita semua kaget dong, dia datang bawa hadiah tuh hampir kayak satu mobil pick up kayak gitu. Banyak banget dia bawa hadiah segala macam, pokoknya tuh kayak orang yang udah berhasil banget. Kelang dari situ tuh saya sempat heran sama si Mamat. Saya sempat tanya-tanya dia bisnis apa, kerja apa, tapi dia diam aja dan gak pernah jawab. Dia beliin motor 2 buat anaknya, motor keluarin terbaru, anaknya yang paling besar yang dibeliin. Gak lama dari itu, anaknya yang nomor 1 meninggal lagi. Meninggalnya karena kecelakaan. Jadi ayah saya tuh duluan ke IGD sama dia. Saya tuh ngurusin motornya kayak gini. Dia diantar sama ojek online ke IGD. Jadi saya tanya kan sama yang tukang ojek yang nganter, difotoin tuh motornya nggak ada yang rusak sama sekali. Badan anaknya juga nggak ada darah-darah. Saya masuk ke ruang IGD itu, saya lihat di lehernya ini ada bekas biru lagi, kayak bekas dicekik. Saya mulai heran nih, tapi karena dalam keadaan suasana duka, jadinya saya kayak, mungkin nggak mungkin kayak gitu. Terus, mayat dibawa pulang, saya disuruh sama ibu saya untuk ngabarin tukang gali kubur. Jadi malam itu udah janjian, udah oke, saya udah ngabarin tukang gali kuburnya, besoknya saya datang ke rumah tukang gali kubur itu. Saya bilang, Pak, ayo galiin kuburan saudara saya yang meninggal. Nah, si bapak tukang gali kubur ini tiba-tiba ngomong, maaf, saya nggak bisa galiin kuburan saudara kamu. Saya bilang kan, lah pak, kenapa? Bukannya malam tadi kita udah janjian. Terus dijawab lagi sama dia, pokoknya saya nggak bisa aja. Ya nggak bisanya alasannya kenapa, kata saya gitu. Terus dia bilang, kalau saya kasih tahu, kamu jangan kasih tahu saudara kamu yang lain ya. Saya jawab iya. Nggak pernah saya didatangin sama orang yang sudah meninggal. Entah itu orang yang meninggal bunuh diri, kecelakaan. Cuman sama saudara kamu ini dia datang dalam mimpi saya.
Dia bilang jangan gali kuburnya dia, karena itu bukan dia. Dia dijemput sama orang secara paksa, katanya tinggi besar, dan dia bilang kayak gitu sama saya. Udah dari situ, saya kaget dong. Saya bingung harus percaya atau enggak sama ucapan tukang gali kubur ini. Tapi yang saya pikirin saat itu, gimana caranya saya bisa jelasin ke saudara saya tersebut. Takutnya kan dia tersinggung karena masih dalam keadaan suasana duka seperti ini. Tiba-tiba saudara saya yang perempuan itu datang ke rumah tukang gali kubur itu. Dia bilang sama saya, gimana tukang gali kuburnya, udah bisa belum? Terus pada saat saya pengen jawab, yang tukang gali kubur itu langsung keluar dari dalam rumahnya. Dia bilang, maaf saya belum bisa gali kubur anak kamu. Pokoknya dia bilang bla bla bla. Karena saya takut terjadi cekcok antara dia sama saudara perempuan saya itu, saya langsung bawa yang saudara saya yang perempuan itu pulang ke rumah. Udah selesai dari situ, tukang gali kubur yang lain pun datang. Mayat udah mau dikebumiin, pas udah mau diazanin, yang tukang azanin ini tuh sempat bengong, sampai dia ditepok sama teman yang di sebelahnya. Ayo buruan tuh diazanin mayatnya, kayak gitu. Pas udah proses penguburan, saya tanya kan sama yang tukang azanin tadi, Pak, kenapa? Tadi kok kayak kaget. Awalnya dia nggak mau cerita. Tapi setelah saya bujukin, dia mau cerita sama saya. Kalau dia tuh ngelihat mayat itu berubah jadi kedebong pisang. Atau kayak pohon pisang lurus aja kayak gitu. Saya tambah kaget dong. Dan yang paling saya anehnya itu, Mamat ini nggak bolehin orang bacain doa buat anaknya. Kayak baca Yasin, semua orang tuh dilarang sama si Mamat ini. Singkat cerita, beberapa bulan setelah anak Mamat ini meninggal, Mamat ini beli kayak bahan-bahan buat buka warung. Pokoknya banyak banget, bangun rumah yang besar. Pokoknya hartanya tuh tambah banyak. Lahan tanah yang di kiri kanan tuh dibeli semua sama si Mamat ini. Sudah dari itu, saya kan penasaran nih. Jadi saya ajak dong bapak saya buat main ke rumah Mamat ini. Kita main ke rumah Mamat, disambut dengan baik. Bapak saya ngobrol sama dia di depan rumah. Saya izin masuk buat ngeliat rumah dia yang baru. Saya ngomong, Mat, boleh nggak saya lihat rumah kamu yang baru ini? Dia jawab, boleh, asalkan jangan ke dapur, karena dapur tuh memang masih belum siap, katanya gitu. Saya masuk ke rumahnya, memang rumahnya tuh bagus banget yang baru dibangun ini. Karena saya penasaran kenapa sih dia nggak bolehin saya banget lihat dapurnya. Jadi saya curi-curi masuk ke dapur dia. Saya lihat, oh beneran dapurnya memang belum siap ternyata. Habis itu saya kan mau keluar. Saya lihat nggak sengaja ada ruangan kayak kamar. Itu tuh di depannya pintunya tuh kayak pintu kayu gitu, terus dikasih payung dua kayak payung Bali di depan pintu itu. Wah, saya langsung dong, gila apa nih orang di rumah dikasih pintunya kayak gini. Sudah dari itu, Mamatnya masuk sama bapak saya. Mamat ini marah banget sama saya. Saya diajak bapak saya pulang, terus sampai saya tuh minta maaf sama dia pun gak digubris. Berkali-kali saya minta maaf. Tapi pikir hati saya, yang penting saya udah minta maaf ke dia. Beberapa minggu setelah kejadian itu, di sini nih mulanya saya jadi target pesugihan. Mamat tiba-tiba datang ke rumah. Dia bicara sama saya kalau dia minta bantuin dia buka warung, karena dia tuh buka warung sembako kayak gitu kan. Baik banget, pokoknya baik banget. Karena bapak saya nggak ada di rumah, saya jawab, oh nggak ada masalah dong, cuma nolong. Tapi saya bilang dulu, saya paginya kerja sampai sore. Dia jawab nggak apa-apa, pas pulang kerja aja. Suatu hari, Mamat ini ngechat saya pas saya lagi di kantor. Dia ngomong, kamu udah makan belum? Saya jawab dong, oh belum nih Mat. Oh kalau gitu makan di toko aja, kata dia. Saya udah beliin soto buat kamu. Ya udah dong, karena saya nggak ada masalah, saya pergi ke toko dia. Saya makan itu soto, cuman soto itu yang lain masih pada dibungkus buat karyawan lain, buat dia. Punya saya tuh udah dimangkokin sama dia. Saya udah sampai sana, saya makan dong karena nggak enak. Saya makan, sotonya tuh enak banget. Tiba-tiba pacar saya tuh SMS, kamu lagi apa? Dia bilang gitu. Saya bilang saya lagi makan soto di tempat si Mamat.
Dia ngomong, jangan lupa baca doa kalau lagi makan. Oh ya udah deh, karena disuruh baca doa, saya baca doa dong dalam hati. Saya baca doa makan, tiba-tiba rasa soto itu berubah jadi nggak enak banget, nggak enak banget. Saya langsung mau muntah makannya. Saya nggak habisin sotonya, saya bilang sama Mat, saya pulang dulu ya, badan saya nggak enak. Pas udah sampai di rumah, saya muntahin, perut saya tuh kayak dikobok-kobok, saya muntahin itu soto. Sudah dari itu saya sakit, badan saya meriang. Saya nggak masuk kerja di tempat kerja saya, nggak masuk kerja di tempat si Mama. Tapi sakit saya ini nggak biasa. Pertama awalnya saya kira kayak biasa aja gitu. Pertama kali tuh saya sadar pas di kamar mandi itu saya ngerasa ada yang perhatiin saya. Pas di dapur itu ada yang manggil-manggil nama saya. Terus saya juga sempat ngeliat tokek besar banget, dia ngikutin saya tuh kayak mau nerekam saya. Nah, pas di dalam kamar tidur, saya itu ngerasa kayak kaki sama badan saya tuh ditahan. Pokoknya nggak enak banget kayak gitu. Saya periksa ke dokter, dokter bilang saya kena tipes. Tapi saya sempat cerita ke pacar saya bilang, kalau kamu digangguin kayak gitu, berarti itu kamu sakitnya tuh bukan sakit medis, sakit yang lain. Terus saya disuruh untuk nemuin ustadz. Setelah saya nemuin ustadz ini bilang sama saya, kamu kenapa? Saya ceritain gini-gini, saya dikasih air. Kata dia bilang, kamu punya saudara nggak yang tiba-tiba kaya atau dia kaya raya? Saya ceritain lah si Mamat ini. Dia minta saya untuk ajak dia ke tempat tinggal si Mamat ini. Di jalan dia bilang, sakit kamu ini nggak main-main. Kalau kamu nggak cepat selesaiin, nyawa kamu bisa melayang. Karena kamu ini hampir dijadiin target tumbal pesugihan. Seminggu lagi kamu ditargetkan akan meninggal. Saya tuh masih nggak percaya. Tapi pas udah sampai di rumah si Mama, Ustadz ini bukain mata batin saya. Dia kasih saya lihat rumah Mamat itu berubah jadi laut, benar-benar jadi laut. Saya langsung gak kuat, saya minta balikin lagi mata saya. Di sini saya baru percaya kalau Mamat ini memang tumbal. Dan kata Ustadz itu, pesugihan Mamat ini ada pesugihan Ratu Pantai Selatan. Dia bilang saya harus cepat-cepat kasih tahu keluarga saya. Saya kasih tahu bapak saya nggak percaya. Jadi jalan satu-satunya saya temuin bapak saya sama ustadz tersebut. Bapak saya dibukain lagi mata batinnya sama ustadz itu. Bapak saya langsung gak kuat diri. Sama dia ngeliat laut juga. Di situ bapak saya baru percaya kalau si Mamat ini adalah pesugihan. Dan saya ini akan dijadikan tumbal pesugihan sama si Mamat. Sudah saya diobatin sama ustadz ini, saya sembuh. Saya nggak apa-apa. Saya bilang sama bapak saya, udah pak, udah. Jangan dilanjutin lagi, maksud saya sama si Mamat ini. Tahu juga saya kan udah sembuh, maksud saya kayak gitu. Saya udah nggak apa-apa. Tapi pada saat saya bangun tidur, bapak saya ternyata datang ke rumah si Mamat ini. Bapak saya ngomong marah-marahin si Mamat ini, kamu tuh ya tumbal pesugihan, kamu tega banget jadiin anak saya tumbal kayak gitu kayak gini. Mamat ini tuh langsung ngomong dong, kamu jangan tuduh sembarangan, buktinya apa? Sudah anak kamu meninggal segala macam, segini-gini-gini. Udah dari situ, Mamat sama keluarganya pindah pun gak ngomong sama kita, sama semuanya. Nah, dari kejadian ini saya banyak banget ambil pelajaran. Salah satunya tuh, kemanapun kita, sebelum melakukan apapun kita selalu ingat baca doa. Biar kita tuh terhindar dari hal-hal yang gak diinginkan. Wah, seru banget ini Mas Imran ceritanya. Tapi yang pengen saya tanyain, setelah kejadian ini, pernah nggak lagi ketemu sama si Mamat atau dengar kabar si Mamat ini? Kalau ketemu, yang jelas saya nggak mau lagi. Tapi kalau orang tua saya mungkin pernah. Dan dengar kabarnya mertuanya pun meninggal sama, kayak ada bekas cekikan di lehernya. Oke Mas Mama, terima kasih banyak untuk waktunya. Dan buat kalian yang ada di luar sana, jangan lupa di subscribe, like, dan komen biar aku tambah semangat lagi buat videonya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.